Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Rifani Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Ekonomi 2022. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait materi observasi peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Adapun kegiatan observasi kali ini dilakukan di SMA Negeri 2 Padang selama 6 hari, yaitu sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan 29 Oktober. Observasi dilakukan dengan melakukan penilaian secara langsung menggunakan format yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi objek penelitian saya adalah siswa kelas 10 E5 SMA Negeri 2 Padang. Tujuan dilakukan observasi untuk melihat karakteristik dan tahap perkembangan siswa. Adapun panduan observasi adalah sebagai berikut. Aspek yang diobservasi pertama adalah perkembangan fisiologis. Apakah perkembangan fisik anak berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya? Perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Apakah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa dia terlibat dalam pembelajaran? Apakah peserta didik mampu berpikir kritis dan mengkoneksikan informasi satu dengan yang lain? Serta bagaimana cara peserta didik mengambil kesimpulan dari informasi yang telah diberikan? Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan syaraf ketika manusia tengah berpikir. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan sosial emosional, mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Hal ini dilihat dari bagaimana cara siswa mengontrol emosinya, mengekspresikan emosi yang dimiliki, berinteraksi dengan teman sebaya, beradaptasi dengan lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diembannya. Lalu perkembangan moral. Perkembangan moral dilihat dari bagaimana siswa itu menghargai guru yang di depannya dan bagaimana dia berbicara dengan lingkungannya, serta apakah siswa mentaati peraturan yang ada di dalam kelas dan sekolah. Selanjutnya yaitu budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat di sekitar sekolah. Budaya sekolah ini melihat suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimalkah, dan secara umum apakah profil Pancasila telah dihidupkan dalam sekolah. Lalu budaya kelas. Budaya kelas ini adalah model yang diterapkan oleh seseorang untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi di lingkungannya. Dilihat dari bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan di sekolah dan bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil Pancasila kepada peserta didik. Aspek selanjutnya yaitu keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik ini terlihat dari kemampuan siswa berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dilihat dari apakah peserta didik itu terlibat selama proses pembelajaran berlangsung dan dalam bentuk apa keterlibatan peserta didik. Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran, dan jika tidak, mengapa peserta didik tersebut tidak termotivasi dalam belajar. Lalu apakah kita melihat antusiasme siswa dalam belajar? Dan apakah peserta didik itu merespon setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam kurikulum Merdeka, siswa dituntut aktif dalam setiap pembelajaran karena proses pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berlangsung apabila siswa memberikan kontribusi yang berarti dalam setiap proses pembelajaran. Tahapan observasi selanjutnya melihat kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik dalam belajar itu merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Aspek-aspek yang dinilai yaitu apakah di awal pembelajaran guru mengamati dan mengecek kesiapan peserta didik baik secara kondisi materi dan kondisi fisik siswa. Lalu
Apakah yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik itu beragam dan cara guru mendampingi setiap peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran? Tahap selanjutnya yaitu identifikasi kesiapan siswa dalam belajar. Apakah di awal pembelajaran guru mengamati dan mengecek kesiapan belajar siswa, baik secara kondisi dan materi yang akan diajarkan? Lalu apakah yang dilakukan oleh guru ketika mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik itu beragam? Bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Apakah kelas dan ruang pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide dan ekspresi dirinya? Lalu bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri sendiri dengan tepat? Aspek yang diobservasi selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer untuk mendukung peserta didik dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, seperti peka dengan situasi sekitar, berempati, saling menghargai dan berinteraksi dan berkomunikasi. Apakah guru memfasilitasi peserta itu untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam belajar, seperti kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama, dan lain sebagainya? Aspek yang diobservasi yang terakhir yaitu perkembangan moral dan spiritual anak. Yang dilihat adalah apa yang dilakukan oleh guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Nilai integritas ini merupakan nilai kejujuran dan tekad yang dimiliki oleh peserta didik serta kedisiplinan yang dimiliki oleh peserta didik ketika melakukan pembelajaran dan kegiatan lainnya di sekolah. Nilai spiritual berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.